Ciri dari betok begini, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa kan kadang berpikir betok ada betok kabudan kan, sedangkan kabudan sini ada dua, yaitu betok Buddha sama betok jalak Buddha sama jalak Buddha dua. Sedangkan untuk betok sendiri itu dibagi dua, betok Buddha dan betok brojol. Nah ini perlu ya diingat, betok Buddha dan betok brojol. Kalau betok Buddha, sahabat pusaka Jawa perlu tahu, biasanya estimasinya tangguh kabudan. Kalau betok brojol itu brojol awal yang biasa dibikin oleh kayak Nimbok Sombro dan Jakasuro seperti ini. Nah, ciri-ciri dari betok adalah bilahnya biasanya setengah dari keris biasa panjangnya. Yang kedua, dia agak lebar dari keris biasa. Ketiga, biasanya bilahnya seperempat dari keris biasa. Kalau nggak setengah ya seperempatnya. Berarti kalau umumnya keris biasa 37, 36, dia dibagi 4 saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Mau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita digolongkan dari golongan mereka. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan tak terduga, dilindungi dari mara bahaya baik zahir maupun batin. Tidak cuma sahabat pusaka Jawa, tapi handai tolan maupun teman-teman sahabat pusaka Jawa juga terhindar dari penyakit COVID-19 atau virus corona. Karena untuk negara Indonesia saja sekarang sudah semakin banyak. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari COVID-19. Ya, kemarin sore saya dapat kabar teman saya kena terpapar COVID-19, sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga beliau cepat sembuh ya. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang tentunya pusaka ini adalah mempunyai mempunyai sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang artinya dalam arti sejarah yang panjang pembuatnya, karena pembuatnya termasuk empu yang masyhur, yang melegenda. Dari silsilahnya pun silsilah empu-empu yang memang sangat senior dan sangat orang mengenalnya. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka. Pusakanya kecil, agak lebar, ciri-cirinya kecil, lebar, pendek. Ya, bilahnya itu seperempat karang. Seperempat biasanya, kalau tidak setengahnya ya seperempatnya bilah keris umum pada umumnya, dan bilahnya lebar. Sahabat pusaka Jawa bisa mengira-kira sendiri dapurnya apa. Yang saya bahas adalah kali ini adalah dapur betok brojol Jakasuro yang memakai pijitan, dan betok brojol Jakasuro mempunyai ciri yaitu besinya berlubang. Nanti saya akan bicara tentang silsilah Jakasuro biar sahabat pusaka Jawa itu tahu, mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita umumnya berbicara tentang satu benda, entah itu lukisan, entah itu sepeda atau mobil, kalau tahu sejarahnya kita setidaknya mempunyai rasa kebanggaan tersendiri. Umumnya kita mempunyai satu lukisan, ini lukisannya Avandi, ini lukisannya Basuki Abdullah, dilukis pada di sini, ini lukisannya Raden Saleh, dilukis pada tahun sekian. Setidaknya kita bisa bercerita kepada anak cucu kita atau handai tolan atau teman-teman kita. Ini loh, something different, sesuatu yang berbeda daripada lukisan yang lain. Kenapa saya simpen? Karena mempunyai nilai histori tersendiri.
dari kakek saya, dari ini gitu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sebelum saya babar tentang pusakanya, saya akan bicara tentang Jakasura dulu biar sahabat Pusaka Jawa mengenal. Jakasura adalah kakak tiri dari Jakasupa atau Supo Anom. Jakasura itu anak dari Empu Supomandrangi dari pernikahan dengan Putri Blambangan, masih saudara dengan adik Adipati Menakdadali Putih, ya, yang dulu saya ceritakan pernah mencuri Kanjeng Kiai Sumelang Gandring, pusaka Keraton Brawijaya. Asal usulnya kenapa bisa mendapatkan putri dari Blambangan, ya karena Empu Supomandrangi itu diperintahkan oleh Prabu Brawijaya Majapahit untuk mencari atau mengembalikan Kanjeng Kiai Sumelang Gandring yang hilang. Dia pun berjalan ke timur sampai ke Madura, dari Madura terus ke Blambangan. Nah, di Blambangan dia pun bertemu dengan Ki Luwuk, Empu Lurah di Blambangan, kemudian dia mengabdi. Kemudian singkat cerita ternyata memang Kanjeng Sumelang Gandring itu ada di Blambangan dan Adipati Menakdadali Putih memerintahkan untuk membikinkan putran. Dan putran itu bukan dibikin satu, tapi dua. Dan yang asli diumpetin sama Empu Supomandrangi. Empu Supomandrangi waktu itu di Blambangan mengganti nama menjadi Empu Pitrang. Jadi di Blambangan dia bernama Pitrang, dikenal dengan nama Pitrang. Setelah hasil selesai, dengan persyaratan ketika dia menggarap satu bilah Sumelang Gandring itu, putranya tidak boleh ada orang yang masuk kecuali dia di situ. Nah, akhirnya dibikinlah putranya dua. Jadi yang asli ditaruh di paha. Begitu diselesaikan dihadapan ke Adipati Menakdadali Putih, dia tertakjub karena sama persis. Akhirnya walhasil karena saking senangnya, Adipati Menakdadali Putih menghadiahkan tanah dan juga putri atau adiknya untuk dinikahi. Kemudian setelah dinikahi, ini saya cerita, setelah dinikahi tidak lama sebelum istrinya Putri Blambangan itu melahirkan, Empu Pitrang atau Empu Sedayu atau Empu Supomandrangi itu pulang ke Majapahit. Dan sebelum pulang dia berkata kepada istrinya, nanti kalau anak ini lahir diberi nama Jakasura. Oke. Kemudian Empu Supomandrangi pulang. Setelah pulang ke Majapahit menyerahkan Kanjeng Kiai Sumelang Gandring, dan Prabu Brawijaya saking senengnya kedatangan pusaka yang hilang, akhirnya dia pun dihadiahkan lagi tanah perdikan di Sedayu dan dinikahkan dengan adik Brawijaya yaitu Dewi Tatiban. Di sana kemudian dikenal dan diangkat menjadi Empu Lurah di Majapahit. Empu Lurah posisinya bisa membawai 40 atau 80 empu senior. Dia lebih di atasnya, ketuanya. Ya. Nah, setelah di Sedayu kemudian dia terkenal dengan Empu Sedayu atau Pangeran Sedayu. Tanah perdikan artinya tanah yang bebas pajak. Ya. Oke, sudah paham ya. Nah, dari Dewi Tatiban menghasilkan seorang anak bernama Jakasupo atau Supo Anom, yang next time kemudian dikenal dengan Pangeran Sendangwarih Anom atau Kinom, yang mengabdi sampai ke Sultan Agung. Ya, panjang itu. Nah, jadi oke, singkat cerita kemudian setelah beranjak dewasa, dia menanya, Jakasura bertanya kepada ibunya, siapa bapaknya? Kemudian ibunya pun menceritakan, bapak kamu bernama Pitrang, sekarang ada di Majapahit, terkenal dengan nama Pitrang atau Empu Supomandrangi atau dengan nama Empu Sedayu. Kemudian dari situ dia menjelaskan bahwa bapak kamu adalah seorang empu pembuat keris handal. Anakmu pun terinspirasi, akhirnya belajar di situ. Belajar membuat keris. Ya namanya macan, anaknya macannya lahirnya macan. Nggak mungkin kucing. Bapaknya tukang empu, ya
secara naluri, secara gen, ya walaupun tidak usah diajari pun sudah pandai kadang. Kemudian tinggal belajar dengan orang lain, tinggal mengasah saja. Ya. Kemudian setelah itu dia pun terus belajar untuk membuat keris. Dan sebelum berangkat, ibunya menitipkan satu bongkah besi tinggalan bapaknya, yaitu Empu Sedayu, dibawa. Karena bapaknya dulu masih meninggalkan bekas besi peninggalannya dia. Singkat cerita, Jakasura itu ketika akan menuju Majapahit, dia itu membawa bekal bilah keris kecil-kecil, itu banyak. Itu buat sangu. Nah, ciri-ciri dari awal dari keris bikinan Jakasura adalah yang saya sebutkan tadi, betok brojol Jakasura yang dengan pejetan dan besinya berlubang. Oke ya. Oke. Nah, nanti baru tak tunjukin barangnya. Dia membuat banyak. Kemudian lubang itu dibikin buat kayak tempat jarum atau tali, dalam arti buat di renteng gitu ya. Jadi setiap dia jalan bertanya arah ke Majapahit mana, ke petani, maka ditunjukkan ke sana, petaninya dikasih keris itu sampai jadi keris itu dibawa, kemudian dimasukkan karena di besinya berlubang, dimasukkanlah ke situ banyak. Jadi di sana tanya ke petani arahnya ke sana, oke, dikasihlah atau bagaimana lah ya, sebagai mungkin bisa jadi dijual buat bekal ongkosnya, ataupun bisa jadi buat rasa terima kasih sudah menunjukkan jalan atau bagaimana, intinya itu buat bekal ya. Sesampai di Majapahit, sebelum sampai ke Majapahit, Jakasura itu membuat pedang. Rencananya buat oleh-oleh sebagai tanda oleh-oleh anak kepada bapak. Pedang itu jadi, kemudian ketika sudah sampai di Majapahit, sowan ke prajurit gerbang menjelaskan bahwa dia mau ketemu dengan Empu Sedayu atau Supo Mandrangi, dan prajuritnya menolak sampai terjadi kekisruhan di depan gerbang Majapahit. Akhirnya Jakasura mengamuk dan terlibat kegaduhan. Jakasura mengeluarkan pedangnya, menebaskanlah pedangnya itu ke pintu gerbang Majapahit, hancur. Akhirnya karena ada keributan, kemudian diselesaikan, dipanggilkah ke raja. Setelah dipanggil ke raja, diterangkan duduk permasalahannya, bahwasanya dia adalah anak Empu Supo Mandrangi hasil pernikahan dengan adik Adipati Blambangan. Kemudian Prabu Brawijaya akhirnya menyuruh Empu Salahita, yaitu berarti Empu Salahita adalah anak buah dari Empu Sedayu, untuk mengantar ke Sedayu sana. Ya, untuk mengantar ke Sedayu, untuk menunjukkan jalannya. Dan pedang yang untuk menghancurkan gerbang dari Majapahit, pintu Majapahit itu kemudian disita oleh Prabu Brawijaya dan dijadikan pusaka andalan yang sekarang posisinya ada di Kasunanan Surakarta dan dinamakan Kanjeng Kiai Lawang karena menghancurkan lawang pintu. Oke, singkat cerita, setelah berjalan datanglah sampai ke Sedayu di sana. Di Sedayu oleh Empu Salahita langsung dibawa ke Besalen. Besalen adalah tempat bekerjanya para empu. Ki Sedayu datang ke situ. Setelah datang ke situ ternyata tidak bertemu dengan Empu Sedayu atau Empu Supo Mandrangi karena Empu Sedayu sedang tapa brata keluar. Kemudian bertemu dengan Ki Jebat. Ki Jebat adalah tangan kanan dari Empu Sedayu yang sedang bekerja dengan para panjaknya. Panjak adalah yang membantu empu untuk membuat pusaka. Nah, oke ya. Nah, setelah itu Ki Jebat menjelaskan bahwasanya bapak kamu sedang tapa brata karena dapat perintah dari Pangeran Brawijaya untuk membuat satu bilah dapur pusaka yang baru untuk sebagai tambahan pusaka seperti sekelas dengan Kanjeng Kiai Sumelang Gandring.
Yang dikhawatirkan kan Kanjeng Kiai Sumlanggani pernah hilang. Nanti kalau hilang lagi nggak ada gantinya. Dalam arti nggak ada pusaka yang buat andalan lagi. Makanya Empu Sedayu pun biasanya para empu ketika akan membabar atau membuat satu bilah pusaka itu pasti melakukan tirakat riyadhah atau riyalat, minta petunjuk. Apalagi ini dapur yang baru. Nah, karena sudah berapa hari bertapa terus tidak ketemu, akhirnya Jakasura pun membuka besi peninggalan bapaknya yang dikasihkan oleh ibunya. Dia menempa tiap hari tanpa kena lelah membuat satu bilah pusaka sampai selesai. Setelah selesai, Jakasura akhirnya ke sungai, adus neng kali, mandi di sungai. Nah, ketika datang mandi di sungai, Empu Supamandrangi atau Empu Sedayu datang. Mungkin selesai dari tirakatnya kan. Ketika dia bermuka masam. Dan kenapa bermuka masam? Ki Jebat bertanya kenapa? Karena dia bilang begini, saya belum bisa menemukan atau belum mendapatkan isyarah bentuk dapurnya. Kemudian Ki Jebat menjelaskan bahwasanya ada tamu anak muda bernama Jakasura mengaku sebagai anaknya. Dan dia sudah berapa hari di Besalen membuat pusaka keris dan ini dapurnya. Ketika dilihat Empu Supamandrangi atau Empu Sedayu takjub. Garapannya bagus. Wih, bagus ini. Akhirnya setelah itu singkat cerita Jakasura pun keluar, setelah dari sungai sudah mandi bertemulah ayah dan bapak. Ketemu akhirnya Empu Supo inisiatif udah keris ini kita bawa ke Majapahit untuk diserahkan kepada Prabu Brawijaya. Dan ketika ditanyakan setelah sampai di Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya pun sama takjub. Tapi ketika ditanyakan entah itu Supamandrangi maupun Jakasura, itu nama dapurnya bingung karena Jakasura sendiri ketika ditanyain Ki Jebat, ini nama dapurnya apa? Saya tidak tahu, saya hanya mengerjakan sesuai dengan ilham yang saya terima. Begitu sampai di sana sama bapak dan anak tidak tahu. Karena tidak tahu, akhirnya Raja Brawijaya merasa kesel, sengkel. Akhirnya dinamakanlah Sengkelat, seperti itu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, Sengkelat. Nah, setelah itu resmilah Sengkelat itu menjadi pusaka keraton dari Majapahit yang kemudian dinamakan Kyai Ageng Paworo. Jadi jenisnya Sengkelat tapi namanya Kyai Ageng Paworo. Itu Sengkelat. Ya kemungkinan juga ada di Kasunanan Surakarta karena Surakarta mewarisi keris dan untuk tombaknya di Kasultanan Ngayogyakarta seperti itu. Nah, kemudian Empu Supamandrangi meminta izin kepada Prabu Brawijaya agar Jakasura bisa diterima di Majapahit sebagai empu. Akhirnya pun Prabu Brawijaya mengizinkan dan Jakasura diberikan tanah berdikan seperti ayahnya tapi di daerah Jenu. Dan akhirnya setelah di daerah Jenu kemudian beliau mendapat gelar Adipati Jenu atau terkenalnya juga Empu Adipati Jenu. Jadi ayah dan bapak mempunyai cerita panjang ya. Ternyata Sengkelat itu bikinannya dari Jakasura. Tapi ada versi yang mengatakan Sengkelat bikinannya dari ayahnya Empu Supo yang lewat cisnya Sunan Ampel. Kalau kebenaran cerita itu wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Cuman saya sampaikan biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Nah, jadi Jakasura dan Jakasupo itu kakak beradik beda ibu yang perlu saya terangkan ya sahabat Pusaka Jawa. Oke ya. Sudah paham di sini. Jadi singkat ceritanya begitu. Ya. Oke. Tidak perlu panjang lebar lagi, kita bahas tentang bilahnya. Ini bilahnya adalah Gayaman Ladrang
Surakarta, pendoknya Bunton Kuningan Lamen, mendaknya Widengan, handle-nya Gatot Kaca Sebo, warongko bahan insya Allah kayu tayuman. Kalau salah makfuan, dimaafkan. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya rencananya saya mau tak bikin sandang walikat, tapi belum tak pesenkan. Saya sudah pesen untuk betok sombro, sandang walikat. Berarti nanti insya Allah next saya akan babar betok sombro. Biar sahabat pusaka Jawa tahu. Oh, betok sombro seperti ini. Oh, Jakasura seperti ini. Ya. Nah, saya sebutkan lagi. Ciri-ciri dari betok. Begini sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa kan kadang berpikir betok ada betok kabudan kan. Sedangkan kabudan sini ada dua. Yaitu betok Buddha sama betok jalak Buddha sama jalak Buddha 2. Sedangkan untuk betok sendiri itu dibagi 2. Betok Buddha dan betok brojol. Nah, ini perlu ya diingat. Betok Buddha dan betok brojol. Kalau betok Buddha, sahabat pusaka Jawa perlu tahu, biasanya estimasinya tangguh kabudan. Kalau betok brojol itu brojol-brojol awal yang biasa dibikin oleh kayak Nimbok Sombro dan Jakasura seperti ini. Nah, ciri-ciri dari betok adalah bilahnya biasanya setengah dari keris biasa panjangnya. Yang kedua, dia agak lebar dari keris biasa. Ketiga, biasanya bilahnya seperempat dari keris biasa. Kalau nggak setengah ya seperempatnya. Berarti kalau umumnya keris biasa 37, 36, dia dibagi 4 saja lah. Kalau ini mungkin kalau kita ukur ya. Biar sahabat pusaka Jawa tahu. Kalau kita ukur ini kemungkinan 20 sentian kali ya. Atau tidak ada. Kita ukur 19 cm sahabat pusaka Jawa ini. Sorry. Kelihatan nggak? 19 cm. Kemudian untuk lebarnya, lebar bilah. Untuk lebar bilahnya adalah 2 cm lebih sedikit. Oke. Nah, sahabat pusaka Jawa, nanti kita babar tentang pamor, tentang tua, tapi kita bicara betok dulu biar sahabat pusaka Jawa tahu. Oke ya. Tadi udah saya ceritakan. Betok. Nah, betok sendiri kan kita sering dengar bahwasanya leluhur kita ketika menyisipkan satu doa itu diwujudkan dalam bentuk pamor, bentuk dapur, bentuk lurus ataupun luk. 3 ini yang perlu diingat. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya dapur ini kenapa dinamakan dapur betok brojol? Karena memang sebenarnya ini kalau dilihat dari garap ini hampir ya keris brojol gitu ya, tidak memakai tikel alis, tidak gandiknya polos. Nah, ini aja nih. Saya dekatkan saja. Ciri-ciri dari betok brojol adalah gandiknya polos, pecetannya dangkal, ya, bilahnya kadang setengah dari keris biasa atau seperempat artinya ya seperempat. Keris biasa dibagi 4 aja. Nah, ini seperti ini ya sahabat pusaka Jawa. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pucukan bilahnya, ini pucukan bilahnya adalah Anggabah Kopong. Dan gonjonya ini gonjo iras. Gonjo iras artinya gonjo yang menyatu dengan bilahnya dan cuma diberi garis saja. Ini cuma digaris saja. Bukan copotan. Kadang kan ada gonjo yang copotan gitu kan, pasangan. Ini tidak. Kemudian setelah bahas gonjo, gonjonya gonjo wuwung. Lurus datar, biasanya tangguh-tangguh lama, rata-rata gonjo wuwung biasanya ya. Kemudian ini yang istimewa adalah ini pijitan, pejetan atau picit.
keris picit. Jadi ini hampir kayak empu sombro. Lihat ya, ini bilanya bentuk ibu jari pejetan. Jadi ini bahasanya fingerprint. Apa sidik jari sebelum ada kepolisian sudah ada nih fingerprintnya nih. Sidik jari dari kita ya. Nah, ini jadi sidik jari. Biasanya untuk keris-keris pejetan seperti ini lebih arahnya ke tayuhan. Keris tayuhan berarti lebih diambil dari sisi spiritualnya atau sisi goibnya saja. Tidak untuk eksotori. Eksotori ini kan biasa saja. Ya kan, keindahannya di mana? Dan sebagian pecinta keris sampai dengan akhir abad 20 beranggapan bahwasanya keris betok brojol karya dari Jakasura adalah mempunyai tuah dan angsar untuk menghalau hama tanaman, juga untuk menyuburkan tanaman. Kan sudah saya ceritakan dari awal-awal ya bahwasanya Jakasura ketika mau ke Majapahit dia membikin, kita buka ya biar kita buka, membikin keris brojol banyak, kemudian besinya dilubangin. Ketika dia bertanya kepada para petani di sawah untuk arah jalan ke arah Majapahit di mana, kemudian setelah mendapatkan jawaban itu dia memberikan itu sebagai hadiah, kalau tidak mungkin bisa dijual untuk bekal dia ke Majapahit. Nah, ciri-cirinya adalah besinya berlubang. Lihat ya sahabat Pusaka Jawa nih, besinya berlubang. Ini lubang dikasih kayak gini mungkin ya. Dulu ya ditali begini, masukin, dia bawa banyak kayak gini kan, mungkin banyak kali ya, di renteng itu sampai habis di Majapahit. Jadi ini termasuk kalau menurut literatur buku ya bisa jadi ini keris pertama yang masyhur bikinan Jakasura seperti itu dengan ciri-cirinya ya. Nah, kemudian kita bahas tentang pamornya. Ini pamornya saya lihat pamor tangkis, dan ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada beberapa pamor di sini. Ya, pamor tangkis. Biasanya pamor tangkis adalah ciri-cirinya bilah sebelah dan bilah sebelahnya berbeda. Dan pamor tangkis tuah angsarnya biasanya adalah untuk menghalau tenung, menolak atau menghalau tenung atau santet. Nah, ini kita lihat ya. Pamor sebelahnya adalah pamor wengkon. Ini ada wengkonnya, lihat. Yang sebelahnya kelengan. Dan di bawahnya lagi ada pamor alip. Lihat ini pamor alip. Nanti satu persatu tak bahas. Kemudian ini ada garis kayak garis tatahan, tinatah, berbentuk hampir kayak segitiga, karena dari gandik langsung dibikin kayak gunung begini ke bawah. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Oke, kalau sebagian pecinta keris beranggapan adalah pamor wengkon. Pamor wengkon adalah tuah dan angsarnya adalah agar si pemilik ini lebih hemat, tidak boros. Kemudian melindungi dari hal-hal berbagai macam godaan, baik godaan wanita, baik godaan yang lain-lain. Itu wengkon, karena bersifat protek. Ya, bentuknya frame. Nah, kalau untuk kelengan sendiri, pamor kelengan, dan pamor kelengan adalah pamor yang hitam, tidak ada pamornya. Kemudian apa? Kelengan adalah supaya si pemilik itu mempunyai cara berpikir dan tindakan yang bijaksana. Dan ada sebagian pecinta keris juga beranggapan bahwa kelengan adalah untuk protek juga, untuk tolak bala juga, untuk perlindungan. Dan pamor alip, sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor alip adalah untuk menambah kepercayaan atau keimanan seseorang. Jadi untuk menambah ketauhidan bahasanya ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pamor alip biasanya kalau orang yang memegang pamor alip itu jangan
mengerjakan yang 5M. Mau limo, pertama madon itu bermain perempuan, kedua bermain judi, kedua minuman, ketiga membunuh, keempat mencuri. Diharapkan itu ya pamor alip. Jadi pamor alip ya gunanya ya seperti itu. Dan pamor wengkon, pamor alif, dan juga pengawak wojo adalah pamor yang bukan pamor pemilih. Artinya siapa saja boleh memilikinya. Oke ya. Nah ini baru tidak sebutin pamornya. Kalau lurus sering saya sebutkan lurus sebagai lambang dari keteguhan hati dan kekuatan iman. Oke ya. Kemudian kita melihat dari guratan ini yang segitiga ini. Guratan yang segitiga ini biasanya ini juga sebagai protek. Sering kita lihat di dapur-dapur kebo lajer dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau kebo lajer dibentuk segi empat begini, pas dengan gandik. Ini gandik ke atas. Biasanya kebo ditata begini. Artinya itu adalah kandangnya kebo. Tapi kalau kandangnya kebo berarti ya sama, biar tidak apa yang sudah dicapai tidak lepas. Ini pun sama. Ini punya makna dan filosofi seperti ini adalah ini bisa buat protek dan juga untuk apa yang pencapaian yang sudah ada tidak gampang keluar atau lepas. Entah itu materi, entah itu jabatan, entah itu yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita rangkum, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum keseluruhan, inti dari dapur keris Betok Brojol Jakasuro yang pejetan ini, jelas dari segi dapur, dari segi pamor, dari segi lambang ini semuanya adalah keris isinya tayuhan. Perfect, dan ini isinya adalah kebanyakan untuk protek, perlindungan. Ada sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya keris dapur Betok Brojol adalah termasuk keris sajen. Padahal keris sajen sendiri dipakai untuk kegiatan ritual, untuk yang di mana ketika akan ada acara ritual panen atau menanam padi ataupun apa gerbek desa seperti itu ya. Gerbek desa ataupun untuk acara ritual-ritual yang bersangkutan dengan hal-hal gaib. Nah, makanya kadang kita sering menemui dapur-dapur seperti ini kadang di pematang sawah, ditemukan di pematang sawah atau di mana ya, di sungai, kadang kan di larung apa buat syarat sesaji seperti itu ya. Dan adapun untuk Anda silakan memilih mau percaya yang mana. Nah, ini kalau kita rangkum sahabat Pusaka Jawa dengan perlambang lurus, sedangkan betok sendiri, dapur betok itu, ini bicara betok ya. Dapur betok itu sebagian pecinta beranggapan tuah dan angsarnya adalah lebih cocok kepada orang yang gerusa-gerusu, tahu, gampang tergesa-gesa, dan orang yang nekat dalam mengambil satu keputusan. Itu lebih cocok memegang dapur betok. Kenapa? Dapur betok itu bisa meredam agar orang itu tidak gampang tergesa-gesa, tidak gampang nekatan. Kan repot, orang yang sudah tergesa-gesa nekatan akhirnya hasil apa? Negatif. Itu biasanya dapur betok ada sebagai peredam agar orang itu tidak seperti itu, bisa ada remnya lah ya, remnya orang blong, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau bicara brojol sendiri kan tahu sendiri ya, brojol sendiri adalah artinya brojoli, mempermudah segala sesuatu. Jadi apa yang diharapkan, apa yang dihadapi kita dipermudah. Ketika mendapatkan sesuatu ada jalan keluarnya. Ya kan? Nah, itu. Kemudian dengan luksat lurus artinya keteguhan hati dan kekuatan iman. Diharapkan orang yang punya dapur keris ini itu ketika dia menjadi seorang petani pun petani yang sukses. Karena kan dapur Brojol Jakasuro, Betok Brojol Jakasuro mempunyai tuah dan angsar seperti hampir kayak Mahesa Lajer. Terkenalnya seperti itu, tapi ada punya lebih tergantung bilahnya. Kalau bilahnya ini, umpamanya gini, memang katakan dapur Mahesa Lajer terkenal dengan untuk menghalau hama tanaman,
dan juga menyuburkan tanaman. Sama dengan ini betok brojol Jagasuro, sama untuk menghalau hama tanaman juga menyuburkan tanaman. Tapi ketika ada tambahan sisipan pamor, berarti ada tuah-tuah yang lain di samping itu. Nah, di sini kan ada jelas ada kelengan, ada wengkon, dan juga ada pamor alip. Ya, berarti diharapkan ketika seseorang itu yang mempunyai benda ini atau dengan manifestasi doa yang diciptakan lewat pusaka betok brojol Jagasuro, itu ketika dia menjadi seorang petani ataupun menjadi seorang pengusaha, orangnya pun jujur, teguh hati, lempeng secara norma agama maupun secara norma negara. Kemudian setelah sukses ya, dia mempunyai dilindungi dari pamor alip, karena pamor alip itu tidak boleh macam-macam orangnya, menghindari dari molimo ya. Kemudian setelah itu pun dia diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dengan gambar pola wengkon. Wengkon itu garapnya lebih susah daripada yang tejo kinurung, karena wengkon penggarapannya lebih susah. Biasanya antara kanan dan kiri harus presisi simetris seperti itu. Nah, kemudian ketika mencapai satu pencapaian itu, apa yang dihasilkan tidak gampang lepas dengan lambang yang kandang begini, yang segitiga ini ya, endah ora ucul. Terus di wengkon sendiri kan diceritakan untuk si pemiliknya menjadi hemat dan dilindungi dari berbagai macam godaan. Double loh ya kan, ditambah dengan pamor rajahan ini dipilah ya, bentuk segitiga ini, kemudian ditambah pamor wengkon tidak boros. Tidak boros bukan berarti harus pelit ya, dalam arti Anda harus bisa memilih. Tidak boros adalah, boros itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau untuk sodakota tetap aja harus keluar ya. Kemudian apalagi setelah kelengan itu agar orangnya baik berpikir dan bertindak itu bijaksana. Jadi ini bisa disebutkan menjadi orang yang benar-benar yang dirul yang betul harapannya. Kenapa dirul yang betul? Dengan perlambang lurus, keteguhan hati dan kekuatan iman, kemudian dengan pamor alip yang orangnya tidak boleh macam-macam. Pamor alip adalah untuk memperkuat keimanan. Berarti sinkron dengan lurus, look lurus, ya, dapur lurus. Ya, kedua dapur betok brojol adalah untuk lebih cenderung kepada keduniawian ketika mencari satu materi baik dalam pertanian menjadi sukses. Setelah sukses pastinya banyak aral dan halangan orang yang hasut atau dan sebagainya. Nah, untuk memproteknya adalah dengan pamor wengkon, iya kan. Nah, setelah dari pamor wengkon, kemudian dengan kelengan, setelah sukses dia pun tidak sesuai dengan betok, yaitu orangnya tidak menjadi gerusa-gerusu, cocok dengan kelengan. Kelengan berarti orangnya lebih berpikir secara bijaksana dan bertindaknya pun antara pikiran dan tindak menjadi bijaksana. Ya, ini mungkin bisa diartikan bisa menjadi orang panutan, orang yang menjadi panutan, sukses di materi, sukses di tindakan maupun ucapan, bisa jadi orang itu menjadi sesepuh. Ya, jadi suri tauladan lingkungannya. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi saya kira itu saja apa yang saya sampaikan. Ini dapurnya kecil tapi pembabarannya panjang sekali karena mempunyai cerita biar sahabat Pusaka Jawa kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini adalah dapur betok brojol Jagasuro pecetan atau picitan ya. Jagasuro atau
nama lainnya adalah Empu Adipati Jenu. Ya. Oke, sahabat pusaka Jawa, mungkin next time saya akan membabar satu bilah pusaka dapur brojol sombro, betok sombro. Ya, sahabat pusaka Jawa, karena saya punya dan itu warongkonya sudah sandang walikan semua. Oke ya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video up to date dari saya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.